kebenaran yang mencerahkan udah datang, tapi orang lebih suka kegelapan. Kegelapan diterjemahkan di situ perbuatan-perbuatan mereka jahat, immoralitas, tidak menghargai hal-hal yang benar, yang suci, yang ilahi, yang rohani, kejujuran, ya kan, kesetiaan, nggak menghargai hal seperti itu rohani namanya. Hal-hal ilahi itu artinya jujur, setia, kesucian, itu orang nggak menghargai. Baru gereja berulang-ulang nggak pernah menghargai hal seperti itu. Karena orang lebih suka skotos, kegelapan. Lebih suka, lebih rela, lebih cepat, lebih mudah. Terang sudah datang, terang sudah mencerahkan, tetapi perilaku orang lebih suka malon. Ya. Antropos, agapaus, skotos, malon. Antropos itu manusia, agapao itu menyukai, skotos itu kegelapan, melon itu melon. Kakak melon. Malon itu artinya lebih. Kata-kata lebih di sini. Tapi terjemahannya lebih rela, lebih suka, lebih cepat hal-hal yang gelap lebih masuk. Terang sukar masuknya. Saya juga heran. Terang itu tidak bisa mencerahkan secerah-cerahnya. Nah ini repot orang Kristen kalau diterangi nggak mau terang. Ya makanya banyak orang kan dari menjadi Kristen pertama sampai tua tetap Kristen tapi hidupnya tetap gelap. Terus saya banyak mendengar orang seperti itu. Sampai di hari matinya tetap gelap hidupnya. Entah orang Kristen, entah orang pendeta sama. Karena terangnya itu nggak mencerahkan atau terangnya nggak menemukan terang. Memang yang dipelajari terang itu nggak membuka pikirannya. Yang dipelajari salah, yang dipelajari keliru. Injil yang keliru. Belajar kebenaran yang dicari berkat. Ya nggak masuk, bukan terang itu. Makanya orang terus hidup dalam kegelapan. Ya kembali ke 1 Yohanes pasal yang ke-2 tadi. Ayat yang keberapa tadi? Ayat 10 ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dia tetap di dalam pencerahan, dia tetap di dalam kebenaran, ya kan? Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi ayat 11-nya, barang siapa membenci sesamanya atau saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Berada dalam kegelapan dan hidupnya selalu gelap. Ia tidak tahu kemana ia pergi, nggak tahu arah. Orang kalau hidup dalam kegelapan nggak tahu arah. Saya pernah masuk gua tanpa lampu, gelap sekali. Dan waktu kecil pernah dibawa ke gua Jepang, tante pernah ke sana. Cuma tante nggak pernah masuk. Saya pernah masuk toh. Gua Jepang yang di Pangandaran tuh loh. Banyak tambang-tambangnya dalam itu. Gelap. Zaman dulu kalau masuk sana minimal rombongan 10 orang bawa senter. Kalau enggak bisa sasar-sasar karena banyak lorong-lorong. Sekarang nggak boleh dimasuki itu. Nggak tahu kenapa, mungkin banyak ular di dalam. Tuh banyak kawan jauh. Orang berada dalam kegelapan, nggak tahu arah. Orang yang nggak ada pencerahan kebenaran, nggak tahu arah, hidupnya nggak jelas arahnya, nggak tahu dia pokoknya. Tiba-tiba mati masuk neraka gitu aja, karena ada pencerahan. Ya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mata itu pengertian, membutakan pengertiannya. Pengertiannya nggak terbuka. Karena kegelapan itu. Coba kalau Injil yang diajarkan itu jelas, kebenarannya jelas, orang makin ngerti siapa Kristus. Yesus tidak pernah hidup dalam kegelapan. Yesus hidup dalam terang. Di dalam Allah hanya ada terang. Dia terang sejati dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Makanya orang yang ngerti kebenaran cerah. Hidupnya jelas, mau kemana dia, untuk apa dia hidup jelas. Nah kalau orang yang nggak ngerti, walau ke gereja bertahun-tahun sampai mati, walau pelayanan bertahun-tahun sampai mati, gelap hidupnya. Betapa mengerikannya orang seperti ini. Mengerikan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mari kita terus benar sungguh-sungguh belajar dalam kebenaran, dicerahkan pikiran kita, praktek hidupnya juga berjuang seperti itu. Saya tahu ini nggak mudah, sukar sekali, betapa susahnya. Saya dari itu hidup dalam kepahitan,
hidup dalam suka membenci orang. Karena apa ya? Kalau orang melukai kita, wah betapa sakitnya, dan kita sukar untuk mengasihi orang. Dulu saya begitu. Saya kita mau belajar, nggak boleh hidup dalam kegelapan terus kan? Amin, Bapak Ibu ya. Kita harus hidup dalam terang. Kita bertobat, kita berubah. Sebab kalau kita dalam kegelapan terus, kegelapan bukan hanya perbuatan jahat saja loh. Kegelapan bukan hanya sekotos dalam arti perbuatan yang nggak ngerti pencerahan, tetapi ujungnya neraka. Cari kata sekotos, itu ujungnya kesengsaraan neraka. Benar itu. Jadi kalau orang Kristen tetap hidup dalam kegelapan, tidak ada pencerahan, otaknya nggak ada pencerahan, hidupnya prakteknya pasti salah, jelas sekotos masuk neraka. Saya cari arti kata sekotos, bukan hanya perbuatannya jahat atau imoralitas, tetapi tidak disadari dia sedang meluncur ke neraka. Saya baca ayat artinya begitu loh. Tidak disadari dia meluncur kepada kesengsaraan neraka. Ngeri kan itu? Saya baca itu ngeri loh. Ya ampun, itu ternyata ya bukan saja imoralitas saja, tapi kalau dia tidak pernah berada dalam terang sampai hari matinya, sampai di ujung maut, nggak ada kesempatan lagi berubah, sudah selesai. Saya punya teman dari Malang ini, gembala GPDI, tapi statusnya bagus sekali. Seorang ibu menulis statusnya keren. Dia memang itu kebenaran sama dengan kita, belajar kebenaran dengan kita sama dia. Ikut suara kebenaran. Statusnya keren banget itu, bagus sekali. Orang kalau sudah di ujung maut, sudah nggak punya kesempatan berbalik, nggak ada kesempatan berubah lagi. Kalau dia sudah terbiasa hidup dalam kegelapan sampai di ujung kematian, dia nggak pernah mengerti kebenaran. Betapa mengerikan orang-orang seperti ini. Ngeri Bapak Ibu. Ayo belajar bareng-bareng kebenaran. Ya, memang kita masih jatuh bangun, kita masih apa istilahnya itu? Terseok-seok lah. Nggak mudah kita merubah hidup ini secepat kilat menjadi benar dan penuh terang. Nggak mudah. Saya pun masih jatuh bangun. Tapi kita terus berjuang, Bapak. Praktek hidup yang terpenting itu loh. Untuk apa kita mendengar pencerahan terus tapi praktek hidupnya salah? Ya tadi ayat berapa itu? Ayat yang ke-9 itu tadi loh. Ngeri itu. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci, bukan hidup dalam kasih saudaranya, membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Terangnya tidak mencerahkan, tidak dihidupi. Hanya pembelajaran di gereja lalu praktek hidup itu keliru. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Ingat ya bahwa manusia lebih suka apa tadi? Kegelapan. Yang suka terang itu bisa dihitung jari kalau dalam gereja itu. Walau mungkin ajarannya sama, kebenaran. Tetapi ingat ya, manusia lebih suka kegelapan itu loh. Hati-hati loh. Ajaran sudah benar. Tapi daging ini lebih suka, lebih mudah. Ada kata lebih itu adalah lebih mudah, lebih rela, lebih cepat artinya. Atau kualitasnya lebih besar untuk hal-hal kegelapan. Itu daging kita begitu. Walau yang kita dengar itu kebenaran, tapi daging kita, naluri kita istilahnya gitu. Manusia lama kita lebih suka kegelapan, dan itu nyaman soalnya. Hidup dalam kebenaran itu gak nyaman. Daging terobek-robek, sakit. Yang saya bilang tadi terseok-seok. Mengasihi orang itu gak mudah. Rata-rata manusia bisa mengasihi hanya sekelompok kecil orang yang terdekat, misalnya istri, anak. Tapi mengasihi sesama itu nggak mudah loh. Karena itu bukan budaya kita. Bukan budaya kita, bukan. Nah budaya kerajaan Allah yang diajarkan Yesus, ini budaya mengasihi sesama. Nah, ini yang tidak mudah. Naluri manusia yang mengasihi orang terdekat, orang terkasih. Itu pun masih orang terdekat bisa diselingkuhi itu, disakiti itu. Apalagi orang lain, orang terdekat saja disakiti, nanti nggak maksudnya? Istri dicerai, istri dilukai, diselingkuhi atau suami diselingkuhi sebaliknya. Anak-anak kandung tercecer-cecer karena orang tua rusak,
Orang terdekat saja nggak bisa dikasih, bagaimana bisa mengasihi sesama? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau nalurinya iya mengasihi itu orang terdekat saja, tetapi ada banyak orang terdekat pun tidak dikasih. Karena manusia lebih suka kegelapan. Antropos, agapao, skotos, mamon. Coba, bisa nggak? Masih nggak? Coba masih kan nggak? Saya kalau berstatus nggak ada orang lain. Sedikit yang lain paling ke orang-orang dekat, Sarah, Ibu Gembala, orang-orang yang tertentu aja. Paling bisa dihitung jari itu yang like. Kenapa? Nggak umum. Status saya itu nggak umum. Coba status orang lain. Saya baca status ya, teman dari Kalimantan, teman satu gereja lah, satu organisasi maksudnya. Teman karena anaknya dulu waktu youth camp di Malang, saya yang jadi pengasuhnya, kakak rohaninya youth camp. Jadi saya kenal dia karena anaknya. Ya, dia nulis apa dari statusnya lucu. Nah, Tuhan akan cukupkan, akan terbayar lunas, status di Facebook itu. Maksudnya apa? Nah, Tuhan akan membayar lunas semua kebutuhan. Maksudnya apa? Ngerti nggak kira-kira? Dia seorang pendeta. Maksudnya ngerti nggak kira-kira? Memang nulis status. Apa statusnya? Nah, Tuhan akan membayar lunas keperluanmu. Saya tahu anak ini sedang sekolah teologi di sana. Bagi orang nggak tahu apa itu. Kalau saya tahu, maksudnya apa? Cari sponsor. Secara tidak langsung, iman bisik-bisik. Di sekolah teologi ternama, bukan milik GPDI. Bukan. Tapi dia kerja di GPDI. Nah, Tuhan akan bayar lunas kebutuhanmu. Amin. Kasih ayat. Yohanes pasal 6. Jadi jelas, kalau saya tahu maksudnya apa, supaya orang yang baca tergerak, membantu, apalagi seorang pendeta, pasti ada orang yang kenal, kan istilahnya gitu. Saya tidak pernah mencoba itu untuk dikenal, viral ya. Dan di kampung, kerjaan saya tiap hari cuma mengajar anak-anak sekolah, mengajar keluarga, mengajar jemaat, ya nggak pernah viral. Dan saya anti buat status seperti itu. Dulu pernah membangun, difoto, gitu kan, orang tahu ini lagi bangun. Waktu itu saya cuma bangun ini ya, renovasi rumah itu yang depan kan bocor, saya renovasi aja. Saya foto saja. Ada yang inbox saya, Pak lagi bangun ya? Butuh berapa Pak? Saya cuma foto gambar aja, nggak ada tulisan Tuhan kiranya mencukupkan. Kan banyak orang pendeta kalau bangun gereja atau bangun rumah, Tuhan kiranya mencukupkan. Maksudnya apa harus begitu? Kalau saya cuma foto aja, tapi dalam hati punya maksud juga itu. Akhirnya ada orang yang kursinya kalian duduk ini, ya orang itu. Tapi jumlahnya kecil waktu itu. Sebelum ini datang, mana lagi bangun ya? Butuh berapa? Saya transfer ya Pak. Gak minta saya. Dia yang nawarkan diri. Dan maksud diri yang juga ditawarkan diri. Ditawari saya nggak minta, bener tawari. Bapak di gereja posisinya berapa kalau salah gitu ya? Ya kalau gitu nggak gitu. Cuma 50 kursi plastik. Perlu berapa? Ya kita 40 kursi bagus. Di foto Pak kursinya juga. Nggak minta. Sama beli speaker itu kalau nggak salah. Iya itu deh. Ini juga, Pak, besok saya pasang AC ya? Ya silakan. Yang pasang Mas Anto.
kita bersama monggo. Tapi kita akan minta. Ini juga ini nggak minta ya Pak? Saya minta kan? Enggak ya kayaknya. Ini. Nggak minta ya? Beli Pak, mau ditawari. Yang mahal aja Pak. Ya Pak, harus di gedung kecil aja lah. Mau saya mahal-mahal. Nanti kalau cuma 5.000 boleh. Yang mahal. Yang mahal sama nggak mahal sama. Suaranya untuk pesannya ya kan? Sama pesannya. Ya kalau mahal ada. Pertama aja dibangun gereja nih 7 juta nih dari pating. Tahu nggak Pak sound systemnya? 300 juta bro. Asli bukan rakitan. Mau kalau memang itu pertama aja ditawarin nggak mau. Pertama mau nggak nih ada yang mau bantu? Enggak, udah cukup Pak. Coba ditawarin nggak mau cuma saya. Orang lain nggak ditawari, minta-minta Pak saya Pak. Bahkan nggak punya jemaat, gerejanya juga nggak ada. Dapat tuh 50 JT, 50 JT bro. Sekitar sini banyak yang dapat tuh gereja. Hanya Pendeta Selamat yang ditawarin nggak mau. Tanya istri saya betul nggak? Orangnya datang ke sini yang melawar kemarin. Ya Pak, masih cukup Pak, jemaat juga banyak dan fasilitas yang ini masih bisa dipakai. Cuma saya ditawarin nggak mau. Firman nggak? Kalau mau bisa dirombak ini ya, lebih bagus lagi. Kenapa nggak mau? Yang saya rombak tuh manusianya Pak, jemaat. Makin ngerti terang, nanti kebenaran. Kita mau pulang bareng-bareng ke surga Pak. Supaya di ujung hidupnya, di ujung kematiannya, kami nggak didapati tidak berkenan, terbuang, meluncur ke tempat kengerian. Oh, kami nggak mau, kami sedang bangun rohani manusianya, jemaatnya, bukan fasilitasnya. Kalau sudah ada ngapain sih cari-cari lagi? Oh sekarang orang ya sudah ada, cari-cari apa yang perlu ya supaya nanti laporannya LPJ ya namanya, laporan pertanggungjawaban itu tepat. Wah di otak-atik gimana cara supaya laporannya benar. Sudah banyak fasilitas sudah lengkap, masih butuh lagi dana. Karena itu dipakai bukan untuk fasilitas kalau sudah ada. Laporannya aja dibuat-buat. Tapi untuk apa? Beli cincin istrinya, beli kalung dan gelang istrinya, beli mobil. Soal laporan nanti bisa diotak-atik. Itu hidup dalam kegelapan bro. Itu hidup dalam kegelapan Mas Anto. Itu hidup tidak jujur. Bukan dalam terang. Ini kalau terus diberlakukan itu nikmat dan nyaman di daging, nyaman. Kalau itu sebuah kenyamanan, itu jadi terus menerus ketagihan toh. Daging menuntut, wah itu nyaman ini. Dia akan cari celah siapa yang bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan dagingnya. Orang-orang kaya siapa yang bisa didekati. Sama saya ingat kemarin ya, ketika Papa meninggal, ada seorang gembala, ada orang kaya di Banyuwangi yang datang ketemu saya, ngobrol bareng segala bla 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 bla. Ada satu pendeta yang pernah suka sama saya, dipepet terus tuh, dipepet. Besok dibikin perjuangan Pak di tempatnya Bapak supaya Bapak diberkati berlimpah-limpah Pak. Kita adakan Pak, pendeta punya acara Pak, supaya Bapak Bapak usahanya diberkati, pasti diberkati betul. Pasti usahanya dilindungi oleh Tuhan. Ya orang kaya polos di depan saya mungkin. Nanti Pak Selamat itu udah berada bilang, wes gampang. Saya punya kenalan orang kaya, masih sampai sekarang masih baik. Saya ngomong langsung dia, nggak tanpa hitungan, benar tanpa hitungan. Tapi saya nggak pernah manfaatkan. Kecuali butuh banget, misalnya, apalagi ujian pendidikan, aduh, nggak punya uang, harus itu. Gimana? Utang sama tahu enak. Namanya Cina gimana? Utang sama saya belum dikasih. Cicilannya banyak lagi.
Iya, sama Bu Jumrati nggak mungkin. Gimana? Hubungi itu. Atau kamu sangat butuh sekali. Kamu yang punya uang. Nggak ada babi ibu tuh, beres langsung. Coba ngomong jumlahnya langsung. Tak bisa memanfaatkan. Sampai hari ini orangnya jauh, bukan di pulau lain. Lama puluhan tahun nggak pernah ketemu. Besok kalau datang suruh ke rumah. Tak bisa nggak pernah manfaatkan. Tanya istri saya, nggak pernah semanfaat. Nggak boleh. Kalau kepepet bener, udah gak ada jalan lain. Yang itu tadi yang bilang, kata Anto nggak mungkin bro. Saya nggak mungkin jumrahnya lagi. Betul malu nggak mungkin. Saya kalau utang itu mikir loh. Walaupun utangnya 100.000, nyicilnya itu setengah mati loh. Karena utang utang koperasinya nggak cukup waktu itu. Sampai cincin saya tak jual semua. Itu pun nggak cukup. Waduh gimana? Jadi waktu urusannya apa itu banyak uang. Walaupun gratis sekolah, tapi banyak uang itu. Cincin saya sudah nggak punya, cincin itu hilang. Bangun ini kalau istri saya jual. Nanti kalau ada rezeki boleh beli lagi. Yuk, sampai kan nggak punya kalung ini bangun itu selesai. Sampai ininya apa tuh? Kita lepas. Bisa pinjam di koperasi sekolah, jual cincin tetap nggak cukup. Nah itu kan kepepet namanya. Wah, jangan anak saya butuh. Kalau enggak nanti sekolahnya akan ganggu pendidikannya. Utang kesen, jadi cicilannya baik. Utang kata Anto, kamu lagi butuh beli susu pak, terus kontrak. Aduh, utang koperasi nggak cukup. Karena saya harus mikir nyicilnya tiap bulannya itu. Gaji sepiro nyicil. Waduh, sampai sekarang masih nyicil. Sampai sekarang masih nyicil, masih berapa kali? Berapa kali mbak? Baru 6 kali, 20 baru 6 kali. Ya, mau. Ini sudah kepepet banget guys. Sudah ya, udah nak, kamu belajar yang benar. Konsentrasi. Apa usaha? Anak lihat orang tuanya berjuang tuh, dia enggak ada orang tua yang terus memperjuangkan anaknya bisa berhasil, bisa sekolah, bisa lulus, bisa bekerja sendiri. Walaupun gajinya hanya cukup untuk makan. Sekarang, ya nggak apa-apa, kamu untuk dirimu, nggak usah mikirin orang tua masih bisa mengais-ngais tanah, istilahnya gitu. Jadi kita nggak pernah bisa manfaatkan orang, malu, nggak boleh begitu. Kalau kita masih bisa makan, seadanya makan lah. Amin ya, Bapak Ibu. Kerja semampunya, ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, ayat yang ke? Oke, ayat 12 ya. Oh, ayat 11 sudah terakhir ya. Ya. Jadi kasih adalah tindakan kebajikan kepada sesama. Kebencian itu bukan ajaran Yesus. Nggak cocok lagi. Dulu zaman orang Yahudi belum ada Yesus. Mereka adalah satu komunitas Yahudi yang nggak boleh terpecah. Makanya di dalam komunitas Yahudi harus saling mengasihi. Nggak ada dendam, nggak ada apa tadi? Apa? Tadi ya di imamat tadi. Nggak boleh dendam, nggak boleh membalas kepada sesama sebangsa, seagama, supaya tidak bubar komunitasnya. Kalau mereka kuat, maka musuh nggak bisa menghancurkan. Tapi musuh bencilah, itu ajaran imamat itu ditafsir orang Yahudi seperti itu toh. Yesus datang bukan begitu, yang benar adalah kasihilah sesama manusia dan kasihilah. Nah itulah yang disebut dengan ajaran baru. Perintah baru yang Yohanes Pali tulis kepada orang Kristen mula-mula itu perintah baru, karena perintah yang lama nggak berlaku, sudah usang itu kata ayat tadi itu. Yang perjanjian lama sudah usang, jelas kan? Alkitab yang bilang loh itu perjanjian lama sudah usang. Jadi banyak orang tidak selidiki Alkitab dengan benar, banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari perjanjian lama yang sebenarnya sudah nggak cocok.
Orang kalau usah ngomong nggak cocok, mereka pikir saya tidak menghargai kitab perjanjian lama. Bukan. Ada beberapa pelajaran-pelajaran yang nggak cocok. Contohnya mencuci tangan. Itu kan pelajaran Yahudi, nggak cocok. Karena mencuci tangan itu adalah tata cara upacara adat agama Yahudi, semacam wudhu gitu loh. Pada zaman Yesus nggak cocok karena ritual nggak berlaku. Kamu nggak boleh beribadah di gunung itu dan di gunung Yerusalem. Ada bait suci dan bait sucinya Israel, bait sucinya Samaria, bait sucinya orang Yahudi. Nggak perlu lagi sistem-sistem keagamaan, nggak perlu lagi. Yang penting hidupmu benar, kepada sesama benar, menghargai sesama, menghormati sesama, tidak boleh saling membenci. Karena Allah mengasihi semua orang dan Allah menghendaki semua orang selamat. Itu kebenaran. Itu ajaran Yesus. Itu yang disebut dengan perintah baru. Kasihilah sesama manusia dan kasihilah musuh. Itu perintah baru. Yang berbeda dengan perintah lama yang diajarkan Musa dan ditafsirkan oleh orang Yahudi toh. Ingat ya, yang tadi dikatakan di imamat itu firman Allah toh. Kan Tuhan yang bilang tadi kan. Firman Tuhan ya. Coba imamat ulangi lagi deh. Ulangi lagi deh. Imamat berapa tadi? Imamat 19-18. Ya, ada kata akulah, kalimat terakhir itu artinya firman Allah, Tuhan yang ngomong. Tapi pada masa Yesus datang atau sebelum Yesus datang, orang Farisi menafsirkan apa tadi? Kasihilah sama manusia, bencilah sesungguh. Dari ayat ini tafsirnya begitu. Ngerti nggak? Ya, jangan menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Artinya disimpulkan oleh orang Farisi, berarti sebangsa harus mengasihi. Yang disebut sesama bagi orang Yahudi adalah sebangsa, se-Yahudi, seagama Yahudi, itu disebut sesama. Makanya ada pertanyaan orang Yahudi, siapakah sesamaku? Nanti saya kasih tahu ya. Nah, orang ini menyimpulkan berarti kalau bukan sebangsa itu musuh. Makanya disimpulkan di kitab Matius tadi, kasihilah sesama manusia dan bencilah. Nah, itu kesimpulan dari ayat ini, tafsiran orang Farisi. Oke? Bukan kata-kata Yesus itu loh, tafsiran orang Farisi. Makanya kalau kita nggak teliti belajar, nggak akan paham. Coba tentang belajar kasih setelah bersama, tentang orang Samaria yang baik hati di kitab Yohanes itu. Apa kan orang Samaria? Mana itu? Yang itu loh, yang orang yang dirampok dari Yeriko itu loh. Orang Samaria. Lukas 10. Orang Yahudi bertanya begini loh. Siapakah sesamaku begitu ya? Gimana tuh? Oke, ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan apa? Dan siapakah sesamaku manusia? Tuh. Ngerti nggak maksudnya? Cara berpikir Yahudi sebelum Yesus mengajarkan kebenaran, perintah yang baru, sesama bagi Yahudi itu adalah ya Yahudi. Ini kan peristiwanya orang Yeriko yang dirampok, mau pergi ke Yerusalem. Atau sebaliknya, baca aja deh supaya kita enggak. Ada 5 mulai ya. Ada 5 mulai. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ingat ada kata mencobai Yesus. Ya, seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Memang untuk menjatuhkan Yesus. Orang suka berbuat begini. Katanya, guru,
Apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kamu kan udah pernah baca, kamu kan ahli Taurat. Masa kamu nggak tahu bagaimana caranya hidup supaya hidup kekal, bukan di kerajaan ya, sebagai masyarakat. Karena ajaran Yahudi itu ajaran kebaikan, ajaran Yesus ajaran kesempurnaan. Beda loh, beda. Jawab orang itu, apa katanya? Jawab orang itu, orang ini ngerti hukum mengasihi sesama, ngerti. Tapi versi Taurat, versi Musa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dia ngerti. Dia ngerti hukum kasih di dalam Taurat. Yesus kan ngetes. Kamu baca apa sih di Taurat itu? Kamu kan ahli Taurat, kamu baca kan? Coba kamu ingat nggak? Lalu dibaca nih orang itu baca ayat ini dibaca. Ini kan di Taurat. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu benar. Hukum mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu benar, kata Yesus. Memang begitu. Ya kan? Lakukan demikian, perbuatan demikian, maka kau akan. Nah, jadi orang yang boleh hidup di surga toh, orang yang mengasihi Allah, bagi Yahudi ya, agama Yahudi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Konsep Yesus sesama itu semua orang. Tapi konsep pikiran Yahudi sesama adalah tadi sebangsa. Harus ngerti loh, harus ngerti kita. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, dia tanya. Yesus punya versi sendiri, ahli Taurat punya versi sendiri. Yesus punya versi adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Manusia siapa? Semua orang. Baik Yahudi maupun non Yahudi. Bagi Yahudi, sesama manusia adalah sesama Yahudi. Makanya Yesus kasih perumpamaan contoh ayat berikutnya. Jawab Yesus adalah seorang turun dari Yerusalem. Anda tahu nggak? Kalau orang turun dari Yerusalem itu pasti orang Yahudi, agama Yahudi. Dia pasti baru beribadah di Bait Suci. Itu konsepnya. Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ke kota lain. Ia jatuh ke tangan penyamun, perampok, begal, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati, setengah hidup dan setengah mati. Kalau setengah mati berarti setengah hidup kan? Sekarat gitu loh. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam, Anda tahu imam? Berarti dia seorang yang seorang ahli agama yang melayani di Bait Suci. Berarti orang Yahudi. Ingat kan Yahudi ya? Seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tetapi yang melewatinya dari seberang jalan. Melewatinya dari seberang jalan, menyimpang. Ada orang terkapar dia menyimpang. Karena bagi Yahudi, karena dia mati, nggak boleh sentuh. Najis. Itu agama Yahudi. Apa yang saya katakan ini benar? Nggak bohong. Mayat nggak boleh sentuh. Nanti kalau ada baca perjanjian ada itu. Najis. Bayangkan loh, agama seperti itu. Mayat najis. Makanya ini seorang imam melewatinya. Karena dia seorang pelayan di Bait Suci, dia tidak boleh menyentuh mayat. Apakah dia hidup atau mati dia tidak tahu, makanya dia menyimpang. Apa katanya? Dari seberang jalan. Padahal agak jauh jalannya. Nanti ya. Bagi imam, dia bukan sesama saya. Bukan sesama saya. Pangkatnya apa? Jauh. Dia seorang imam, dia mungkin orang Yahudi biasa. Sesama Yahudi loh itu. Kalau sakit sekarang atau mati nggak boleh sentuh. Sesama Yahudi loh. Padahal hubungannya kasihan sama manusia sebangsa. Coba bayangin loh. Ini cara berpikir kita tuh harus cerdas. Terus demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu apa?
melewatinya dari seberang jalan, melewatinya dari seberang jalan. Siapa orang Lewi? Pelayan juga di bait suci. Lewi, suku Lewi yang melayani bait suci, berarti orang agama ya. Sesama orang Yahudi kalau sakit apalagi mati itu pun bukan sesama loh, bayangin loh. Makanya kamu tolong, mana bukan sesama. Tadi kan pertanyaannya siapakah sesamaku? Yesus kasih contoh ini. Tuh sesama Yahudi itu ada imam, ada Lewi. Orang yang dirampokkan dari Yerusalem berarti orang Yahudi kan. Tapi kalau dia posisinya beda dengan dirinya, bukan sesama loh. Bayangin loh, begitu loh sama Yahudi. Ini fakta loh ini. Agama itu membeda-bedakan manusia. Kristus memandang sama manusia bermartabat sama di hadapannya. Tangkap ya. Makanya ajarannya apa? Kasihlah sesamamu. Lalu datang seorang Samaria. Tahu Samaria? Tahu latar belakang Samaria dengan Yahudi? Bermusuhan, tidak bergaul. Orang Yahudi menuduh Samaria kafir, orang Samaria menuduh Yahudi kafir juga, saling mengkafir-kafirkan. Anda bayangkan itu. Ada orang Samaria nih, tapi Samaria ini adalah orang Samaria yang baik hati. Judulnya apa di situ? Judul berikutnya. Orang Samaria yang murah hati. Nah, ini orang Samaria yang beda, perhatikan. Orang yang dipandang kafir oleh orang Yahudi, perhatikan. Ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu yang tadi setengah mati tergeletak di rampok tadi, luka-luka parah sekarang, apa katanya? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah ini yang Allah mau. Kita harus punya kasih seperti Allah punya kasih. Melihat orang sengsara, melihat orang susah, punya belas kasihan. Walau berbeda agama, berbeda suku. Ini contoh yang paling tepat menghargai sesama tuh ini. Ini ajaran Yesus loh. Lagi mengajarkan orang Yahudi. Datang orang Samaria yang dipandang kafir orang Yahudi. Tapi kita melihat orang Yahudi yang terkapar di rampok itu, dia hatinya penuh belas kasihan. Ini loh Allah yang penuh kasih, tergerak hatinya. Allah yang penuh kasih ya seperti itu. Allah tuh menghargai orang yang seperti ini. Allah tidak menghargai orang yang walaupun dia seorang imam, seorang Lewi, seorang apa itu, yang kuat dalam syariat agamanya. Allah tertarik orang seperti ini, walau dia dipandang kafir oleh orang Yahudi. Pelajaran bagi kita apa? Allah lebih tertarik perilaku kita yang benar daripada keagamaan. Ini harus belajar dari situ. Orang kalau mau belajar kebenaran ini mana ngerti. Rubah cara berpikir kita. Ternyata sesama kita tuh siapapun dia. Ini ajaran Kristen loh. Jangan seperti orang Yahudi. Sesama adalah sesama agama Yahudi maksudnya. Bukan. Yesus mengajarkan ini kepada tokoh Yahudi yang tadi datang menjebak Yesus yang adalah ahli Taurat. Datang seorang Samaria yang bukan satu agama, bukan satu suku. Tergerak hatinya bekerja. Lihat berikutnya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Nggak kenal. Bukan keluarga, bukan saudara, agamanya beda, sukunya beda. Ini ajaran Yesus. Seperti ini ajaran Yesus. Allah tertarik kepada orang-orang yang model kelakuannya seperti ini dibanding dengan imam dan orang Lewi yang notabene orang beragama. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak, ya kalau sekarang yang mungkin betadin. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Uangnya keluar, kendaraannya dipakai, dia jalan kaki, dia tuntun keledai sampai ke rumah sakit atau ke penginapan, dirawat di sana. Tuhan tertarik kepada orang yang jiwanya seperti ini. Dan itulah kasih Allah seperti itu. Tidak memandang muka. Agapao, kasih tanpa memandang rupa, tanpa memandang bangsa dan suku. Agapao, kasih yang tanpa memandang bulu. Itu kasih Allah. Agapao,
Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pak, tolong ya rawat orang ini. Saya nggak tahu Pak ini saya siapa. Saya tahu dia tergeletak, dia terkapar setengah mati. Pak, tolong ini biaya untuk perawatan. Nanti kalau kurang, saya akan kesini lagi, saya kembali. Ini loh hati Allah tertarik kepada orang seperti itu. Yesus mau rela mati buat kita tuh begitu tuh belas kasihannya buat kita. Siapa kita? Ya kan?